Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Bapak Profesor Haji Sofyan Iskandar MPD dan Ibu Primanita Soliha Rosmana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran serta teman-teman semua yang berbahagia. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat-Nya berupa kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali di perkuliahan hari ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Evaluasi Kurikulum. Perkenalkan, nama saya Ardia Garini dengan NIM 208362 selaku moderator yang memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Dan ada pula rekan saya, Adila Febrianti dengan NIM 2003574 dan ada Tegaluh Destiani dengan NIM 2008485. Langsung saja pada pematerian yang pertama, ada Teh Adila yang akan menjelaskan mengenai kurikulum dan jenis-jenis kurikulum. Kepada Teh Adila dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Definisi kurikulum yang pertama secara etimologis. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno. Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari, dari garis start sampai dengan garis finish, untuk memperoleh medali atau penghargaan. Lalu yang kedua, menurut salah satu ahli bernama S. Nasution, mengartikan kurikulum sebagai kurikulum tradisional dan kurikulum modern. Kurikulum tradisional sering diartikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Pemahaman ini agaknya masih dianut di kalangan masyarakat negara berkembang, termasuk Indonesia. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Berikutnya, ada jenis-jenis kurikulum. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sukmadinata, paling tidak terdapat 4 jenis kurikulum yang penting untuk diketahui sebagai dasar dalam melakukan pengembangan kurikulum ke arah yang lebih baik, dengan melihat perkembangan masyarakat yang semakin maju dan kompleks. Yang pertama, ada kurikulum subjek akademik. Jenis kurikulum subjek akademik merupakan jenis kurikulum tertua karena sudah digunakan sejak sistem sekolah pertama kali diperkenalkan. Jenis kurikulum ini lebih mementingkan pengetahuan, sehingga coraknya bersifat intelektual dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan yang solid serta melatih siswa dalam menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Lalu yang kedua, ada kurikulum humanistik, atau biasa disebut dengan learner-based curriculum. Mengapa disebut demikian? Karena kurikulum humanistik ini lebih berpusat kepada siswa. Kurikulum ini menggunakan pendekatan dengan model interdisipliner atau integrated curriculum. Didasarkan pada psikologi humanistik, di mana perkembangan individu sama pentingnya dengan isi yang akan diajarkan. Pengembangan kurikulum ini menekankan pada pelayanan peserta didik untuk menemukan makna dalam belajar sesuai dengan tingkat pertumbuhan
dan perkembangannya. Lalu yang ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial. Jenis kurikulum ini memusatkan perhatian pada masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Jenis kurikulum ini berfokus kepada rekonstruksi sosial dengan tujuan agar siswa dapat memahami tantangan, ancaman, dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh manusia. Lalu yang keempat, jenis kurikulum teknologi. Yang menjadi bahan ajar dari jenis kurikulum teknologis ini merupakan pengembangan dari berbagai disiplin ilmu yang mengalami sintesis kreatif. Lalu, adapun metode yang dipertimbangkan dalam kurikulum ini ialah selalu mengarahkan siswa agar memiliki kemampuan dasar dalam merespon perkembangan teknologi. Lalu yang terakhir, ada jenis hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi. Ialah kurikulum yang tidak direncanakan. Menurut Hilda Taba, curriculum is a plan for learning, yakni aktivitas dan pengalaman anak di sekolah harus direncanakan agar dapat menjadi sebuah kurikulum. Dengan kata lain, hidden curriculum memiliki konsep pada praktek dan hasil persekolah yang tidak diuraikan dalam kurikulum terprogram atau petunjuk kurikulum kebijakan sekolah, namun merupakan bagian yang tidak teratur dan efektif mengenai pengalaman sekolah. Terima kasih kepada Teh Adila karena telah memaparkan materinya dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pelaksanaan kurikulum dan evaluasi kurikulum. Pelaksanaan kurikulum. Pembinaan kurikulum pada dasarnya adalah usaha pelaksanaan kurikulum di sekolah. Sedangkan pelaksanaan kurikulum itu sendiri direalisasikan dalam proses belajar mengajar, sesuai dengan prinsip-prinsip dan tuntunan kurikulum yang telah dikembangkan sebelumnya bagi suatu jenjang pendidikan atau sekolah-sekolah tertentu. Ada pula pokok-pokok kegiatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 pokok kegiatan. Di antaranya, yang pertama, kegiatan yang berhubungan dengan tugas kepala sekolah. Yang kedua, kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru. Yang ketiga, kegiatan yang berhubungan dengan murid. Yang keempat, kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Yang kelima, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, kegiatan pelaksanaan evaluasi. Yang ketujuh, kegiatan pelaksanaan pengaturan alat. Yang kedelapan, kegiatan dalam bimbingan dan penyuluhan. Lalu yang terakhir, yang kesembilan, kegiatan yang berkenaan dengan usaha peningkatan mutu profesional guru. Pelaksanaan kurikulum ini dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Dalam tingkat sekolah yang berperan adalah kepala sekolah, dan pada tingkat kelas yang berperan adalah guru. Pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah. Pada tingkat sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah berkewajiban melakukan kegiatan-kegiatan, yakni menyusun rencana tahunan, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, memimpin rapat dan membuat notula rapat, membuat statistik, dan menyusun laporan. Lalu, pelaksanaan kurikulum tingkat kelas, pembagian tugas guru harus diatur secara administrasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum lingkungan kelas. Pembagian tugas-tugas tersebut meliputi 3 jenis kegiatan administrasi, di antaranya yaitu yang pertama, pembagian tugas mengajar, yang kedua, pembagian tugas pembinaan ekstrakurikuler, yang ketiga, pembagian tugas bimbingan belajar. Selanjutnya ada evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen, yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Kurikulum juga dirancang dari tahap perencanaan,
organisasi, kemudian pelaksanaan, dan akhirnya monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam rancangan pelaksanaan serta hasilnya. Selanjutnya ada definisi evaluasi kurikulum dari berbagai para ahli. Yang pertama menurut S. Hamid, evaluasi kurikulum dan evaluasi pendidikan memiliki karakteristik yang tidak terpisahkan. Karakteristik itu adalah lahirnya berbagai definisi atau suatu istilah teknis yang sama. Yang kedua menurut Gronlund, rumusan evaluasi menurut Gronlund ini adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga menurut Taylor, evaluasi berfokus pada usaha atau upaya untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi pada hasil belajar. Hasil belajar tersebut biasanya diukur dengan tes. Tujuan evaluasi ini untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi baik secara statistik maupun secara edukatif. Selanjutnya, tujuan evaluasi manajemen kurikulum. Tujuan evaluasi adalah mengukur capaian kegiatan, yaitu sejauh mana kegiatan dapat dilaksanakan. Ari Kunto menyatakan bahwa agar pengukuran tujuan dapat diketahui secara cermat dan teliti, sampai diketahui bagaimana dari kegiatan yang dapat diimplementasikan dan bagaimana yang tidak dapat diimplementasikan, beserta penyebabnya, sehingga tujuan evaluasi tersebut perlu dirincikan. Menurut Deptiknas, evaluasi program menjelaskan bahwa melalui evaluasi dapat meninjau ulang kemajuan pendidikan dan melakukan ikhtiar baru untuk mengembangkannya. Evaluasi kurikulum ini tidak bisa dinonaktifkan dan membiarkan begitu saja sampai dilakukan kembali evaluasi berikutnya. Harus ada tindak lanjut yang dilakukan sebagai wujud dari tanggung jawab dalam mengelola sekolah. Fungsi utama dari kegiatan evaluasi yaitu diagnosis, prediksi, seleksi, dan penetapan peringatan atau nilai dari tugas atau kegiatan yang telah dikerjakan. Evaluasi kurikulum bertujuan untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan berkelanjutan dari suatu kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum adalah mengukur capaian kurikulum, yaitu sejauh mana kurikulum ini dapat dilaksanakan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tegalu, yaitu prinsip-prinsip evaluasi manajemen kurikulum dan pelaksanaan kurikulum. Kepada Tegalu dipersilakan untuk memaparkan materinya. Prinsip-prinsip evaluasi manajemen kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Artinya, relevan antara pendidikan dengan tuntutan kehidupan. Yang kedua, prinsip efektivitas. Artinya, sejauh mana sesuatu yang direncanakan atau diinginkan dapat terlaksana atau tercapai. Ketiga, prinsip efisiensi. Artinya, perbandingan antara hasil yang dicapai atau disebut output dan usaha yang telah dikeluarkan atau disebut input. Yang keempat, prinsip kesinambungan. Artinya, saling hubung atau jalin menjalin antara berbagai tingkat dan jenis pendidikan. Yang kelima ada prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas mencakup fleksibilitas peserta didik dalam memilih program pendidikan, serta fleksibilitas pendidikan dalam mengembangkan program pembelajaran. Keputusan evaluasi tidak hanya didasarkan pada hasil pengukuran kualitatif description, dapat pula didasarkan pada hasil pengamatan yaitu kualitatif description, baik didasarkan pada hasil pengukuran maupun bukan pengukuran. Pada akhirnya menghasilkan keputusan nilai tentang suatu program atau kurikulum yang dievaluasi. Evaluasi kurikulum pendidikan dasar pada tatanan ide selayaknya diarahkan dan mengacu pada ide-ide tersebut. Pada kurikulum berstandar nasional dengan model kompetensi, maka evaluasi kurikulum juga harus diarahkan pada
Yang pertama, teori pendidikan yang dianut dalam mengembangkan ide kurikulum nasional menjadi ide kurikulum pendidikan dasar. Yang kedua, model kurikulum yang dipilih. Yang ketiga, teori belajar yang dianut, serta yang keempat, kebijakan evaluasi belajar yang digunakan. Hasan mengarahkan evaluasi dokumen untuk tujuan proses pembelajaran, isi kurikulum, asesmen, serta proses komponen pendukung seperti buku, sumber informasi, alat dan suasana kelas, laboratorium, dan dana. Komponen mana yang akan dipilih untuk evaluasi pendidikan dasar tampaknya tergantung pada perkembangan kurikulum yang dianut oleh masing-masing sekolah. Evaluasi struktur kurikulum berkaitan dengan mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, beban belajar dengan paket, beban belajar dengan SKS, ketuntasan belajar, kenaikan dan kelulusan, penjurusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Kegiatan implementasi kurikulum dapat dibedakan atas dua hal. Pertama, kegiatan yang langsung berhubungan dengan proses pembelajaran siswa, dan kedua, kegiatan penunjang serta pelengkap pembelajaran. Kegiatan yang langsung berhubungan dengan proses pembelajaran adalah pembuatan persiapan mengajar, media dan evaluasi, pelaksanaan pembelajaran teori, praktek, remedial, penyelesaian tugas-tugas, pelaksanaan evaluasi, dan lain-lain. Kegiatan pelengkap dan penunjang pembelajaran adalah kegiatan ekstrakurikuler, layanan bimbingan dan konseling, pengembangan diri, serta pembinaan-pembinaan lainnya. Secara lebih rinci, segi-segi yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan kurikulum meliputi: yang pertama, persiapan pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran teori. Yang ketiga, pelaksanaan evaluasi. Yang keempat, yaitu evaluasi pelaksanaan dan bimbingan siswa yang evaluasi faktor-faktor pendukung pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, personalia unsur pimpinan. Yang kedua, ada siswa, yang di dalamnya mencakup kemampuan intelektual, kehidupan keluarga, dan kondisi ekonomi. Yang ketiga, sarana, prasarana, dan fasilitas. Lalu yang keempat ada media dan sumber belajar, yang digunakan pada jenjang sekolah di antara lain buku teks, majalah, atau buku latihan, dan media elektronik dan non-elektronik. Lalu yang kelima ada pengelolaan kurikulum. Yang keenam ada sistem administrasi pelaksanaan pembelajaran, dokumen dan pelaporan nilai. Dan yang ketujuh ada iklim belajar. Di dalamnya mencakup sikap dan motivasi kepala sekolah dan guru, sikap dan motivasi siswa, hubungan, kerjasama, ikatan emosi antar personil di sekolah. Terima kasih kepada Tegalu karena telah memaparkan materinya dengan baik. Sekian yang bisa disampaikan oleh kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.